Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layu Sri dan sedang di kompleks makam Sunan Ampel. Dan saya sekarang sedang duduk di Petilasan Mbah Kalijogo. Mbah Kalijogo. Dan di samping saya ini ada salah seorang peziarah yang kita datang berziarah di sini. Ya, beliau Mas Bui dari Klaten. Ya, Mas Bui. Ya, Dwi. Saya Layu Sri. Ya. Saya dari Pulau Buton. Subhanallah. Datang di makam Sunan Ampel untuk berziarah. Iya. Tadi Mas Bui sudah bercerita bahwa ini adalah makam terakhir dari yang diziarah ini. Iya, benar. Di Jawa itu ada 9 wali, Ya. namanya Wali Songo. Dan ini wali yang menjadi tempat ziarah terakhir. Mas Bui, Iya. mengapa makam Sunan Ampel itu menjadi tempat terakhir yang Mas Bui ziarah? Dari kebetulan tuh dari pembimbing saya. Pembimbing saya ini mengajari kan ke dulu, ke wali nanti yang terakhir di sini. Jadi salah satunya itu. Keduanya juga diberitahu bahwa sini ini ibaratnya sesepuhnya atau yang paling dituakan di antara wali 8. Itu yang paling tua di sini. Iya, Mas Bui, jadi ini adalah wali yang dituakan. Yang dituakan. Di antara 9 wali Songo, beliau inilah yang dituakan. Sehingga Mas Bui melakukan ziarah yang terakhir itu di sini. Di sini. Ini Mas Bui di tempat kita duduk di bawah pohon yang rindang ini. Ini ada kelihatannya makam-makam yang juga kita lihat bukan makamnya sembarang orang. Iya. Yang di depan kita bisa lihat ini makam siapa? Nah, ini petilasan. Oh, petilasan. Petilasan. Dalam arti dulu Mbah Kalijogo, Mbah Sunan Kalijogo itu pernah, kalau dulu bahasanya semedi di sini. Nah, dia dikubur kelihatan kepalanya. Ini bekasnya atau petilasannya beliau waktu beliau semedi, pernah bersemedi di sini. Sunan Kalijaga, Mbah Kalijaga itu pernah semedi di sini. Di sini. Nah, itu menurut sejarah begitu. Menurut sejarah. Ya. Terus ini dari inilah petilasannya. Iya, petilasannya ini. Baik. Mas Bui dari Klaten ini sudah berjalan berapa lama? Jalan kaki sekitar hampir, kalau dari Wali Songo aja itu sekitar 3 bulan 4 bulanan terakhir di sini. Mas jalan kaki? Insya Allah Jalan kaki? Jalan kaki. Mengelilingi semua makam itu? Sunan Kalijogo yang Wali Songo ya? Wali Songo. Nah, itu jalan kaki. Jalan kaki? Ya, dari Klaten. Dari Klaten? Iya. Waduh. Bisa kuat, Mas? Ya, kalau capek ya alhamdulillah sampai di sini dikasih ya. Kalau capek ya istirahat sebentar. Ada 9 wali di Jawa. 8 wali lainnya bermakam di mana? Satu Sunan Gresik. Ya. Itu ada 2 di situ, Sunan Giri sama Maulana Malik Syekh Mahmud Ibrahim. Ya. Ketiganya di Lamongan itu ada Sunan Derajat. Ya. Sunan Derajat. Terus itu Tuban ada Sunan Bonang. Sunan Bonang. Setelah itu di Gunung Muria Jawa Tengah ada namanya Sunan Muria. Terus Kudus, Sunan Kudus. Kadilangu ada Sunan Kalijogo, Kadilangu Demak. Ya, itu Kadilangu namanya. Ya, anunya Demak sana. Itu ada Sunan Kalijogo. Itu terakhir baru di Cirebon, Sunan Gunung Jati. Oh, Cirebon Sunan Gunung Jati itu yang terakhir di Cirebon sana. Pas 9 wali kan nyampe gitu. Ampun.
Oke, oke, oke. Baik. Saya ingin tahu, Mas Dwi, mengunjungi makam-makam itu dengan berjalan kaki. Insya Allah. Kalau orang lain mungkin tidak akan sanggup. Ya. Spirit apa yang menjadikan Mas Dwi bisa kuat? Salah satunya itu tadi ya, karena satu itu faktor dari ekonomi. Saya tidak punya dari segi keuangan, saya nggak bisa lainnya ya naik angkutan atau apa kan harus mengeluarkan biaya. Kedua memang perintah dari pembimbing saya memang harus dijalani jalan kaki, bukan maksudnya sok-sokan enggak, karena memang disuruh belajar alam, ngaji alam, atau dalam arti ya belajarlah kamu jalan kaki, nggak usah naik kendaraan. Seperti orang dulu kan dia mau cari anu ya jalan kaki nanti. Itu Ngaji alam. Ngaji alam. Dengan mengikuti alam. Iya, Berjalan betul. kaki. Karena ngaji di pondok kan sering mungkin ya, udah tahu ada. Tapi kan inilah prakteknya ya di jalan ini. Itu kalau ngaji kayak kalau di pondok itu kan namanya kan sekolah, pelajaran sekolah. Nah, akhirnya PKL-nya ya di jalan ini. Kita harus jalan. Gimana kita nemui orang, gimana kita diajak orang, gimana kita. Nah, disitulah prakteknya. Setelah selesai baru nanti di kehidupan sehari-harinya. Adakah pengalaman spiritual Mas Dwi dari setiap makam yang Mas Dwi ziarahi, yang Ya. Mas Dwi bisa bagi? Kalau masalah spiritual itu pribadi, Pak. Nggak Pribadi. bisa. Nggak bisa. Tapi ada, Ya ada, tapi ya nggak bisa dibuka. nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibuka, nggak Itu bisa urusan dibagi. personal. Nggih. Rahasia. Ya kita kan ada batas-batas. Ada batas yang bisa dibagi, Ada yang bisa dibuka, Iya, ada yang tidak boleh. nggak boleh. Salah satunya ya masalah gaib tadi. Masalah gaib, Kita nggak bisa. nggak bisa. Nggak bisa. Selain guru kita, Selain guru, pemimpin kita. pembimbing, itu dibuka ke guru. Iya, kita kan nanti kan setiap di jalan kan pasti ada pertanyaan yang timbul di benak kita. Soal gitu kan kita pertanyakan sama guru kita, ada apa? Setelah itu diskusi, ya sudah. Ini buat kehidupan saya sendiri. Kalau ada manfaatnya ya mungkin kita kasih manfaat nanti kalau kita sudah duduk di rumah. Mungkin bisa diajarkan sedikit-sedikit sama lingkungan, itu aja. Kalau yang namanya itu tadi, ya itu tadi sekali lagi itu sendiri-sendiri, nggak bisa dibuka. Iya, itu pengalaman sendiri-sendiri. Iya. Pengalaman spiritual Iya. yang dialami sendiri-sendiri, Iya. dan ada hal-hal yang memang dibatasi untuk tidak. Iya, tidak boleh dibagikan. Karena persoalan gaib Iya, itu hanya diyakini oleh yang mengalami. betul. Nah, kalau kita menceritakannya ke yang tidak mengalami, Ya timbul fitnah, Pak. timbul fitnah. Timbul anu, sok tahu kan Sok gitu. tahu, Nah, kamu itu iya. timbul fitnah Karena yang kan- pada akhirnya membawa ke hal yang buruk. Iya, akhirnya timbullah itu tadi mungkin pemalsuan atau penipuan, akhirnya terjadi kan begitu dari itunya tadi. Mas Dwi, setelah di Sunan Ngampel ini mau kemana? Ya insya Allah kalau memang anu ya pulang dulu. Pulang dulu. Iya, udah selesai ya pulang dulu. Tidak terpikir untuk keluar Jawa misalnya? Ada di Sumatera, tapi kan kita ini kan ada kewajiban juga yang harus saya penuhi. Karena saya juga berkeluarga, Oh, punya anak, punya istri, ya, yang harus kita nafkahi kan gitu. betul. Nah waktunya, ya waktunya Riyato ya Riyato, waktunya ini rumah ini mungkin membutuhkan sesuatu kan kita harus pulang, Pak. Kebutuhan sehari-hari yang nggak bisa ditinggalkan karena sudah kewajiban kan gitu. Saya berharap, saya dari Buton, Nggih, mudah-mudahan Mas Dwi nanti bisa ke Buton. insya Allah. Karena ada jejak Islam juga yang kuat di sana. Ya ada, kalau di Sulawesi itu ada Wali Pituwe, Wali Pitu ya. Pituwe namanya. Nah, Pituwe. ya memang ada tapi Ada. belum Ada. saya. Salah satunya ya kayak Sultan Hasanuddin, Sultan ada di sana, Sultan yang sana itu apa? Yang kalau Daeng itu. Terus ada juga, ya pokoknya
ada rencana ke sana, tapi nanti sesudah saya pulang dulu. Saya cari ya mungkin nafkah buat tinggalan yang di rumah. Saya itu berangkat lagi karena kita nggak mungkin kita di sini bisa makan, di rumah kelaparan kan kita udah dosa, Pak. Udah berdosa. Iya, karena menjadi yang kita lakukan itu tidak manfaat. Iya. Karena kita menelantarkan. Seharusnya kita. Yang seharusnya kan nomor satu kan itu. Nomor satu kan nomor itu. Satu, nomor satu itu. Yang kehidupan, yang kewajiban anak istri itu kan nomor satu. Berarti Mas Dwi selesaikan yang itu dulu. Itu dulu. Dipastikan selesai baru cari jalan. untuk kita. Ya untuk cari untuk ilmu untuk kita. Gitu. Karena nggak akan ketemu kalau yang sana terlantar. Iya, dia menangis di rumah aja kita terasa. Kita batin, iya terasa lah. Kita kan punya ikatan batin anak-anak itu. Anak kan sama kita ada ikatan batin. Ikatan batin. Iya, maksudnya dia menangis, dia begini-gini, kita merasa. Dia susah itu ya, kita merasa, makanya pasti ada apa. Sekalipun kita sedang berjarak. Bagi yang benar-benar istiqomah, benar-benar yang memperhatikan keluarga. Kalau nggak perhatian ya nggak bisa, Pak. Harus benar-benar dalam arti memperhatikan tadi. Kalau enggak kita perhatikan, enggak ada ya sama saja, enggak ada apa-apa. Tapi kalau benar-benar kita memperhatikan soal kehidupan anak, soalnya ya terasa. Termasuk dengan istri. Iya, kalau istri kurang sih, kurang anunya. Tapi yang terasa sekali kok ke anak. Pasti anak itu terasa karena ibaratnya kan air kencing kita, kita. Yang itu yang terasa sama kita. Kalau istri kadang-kadang ya ada sih tapi enggak begitu kencang. Kalau anak ini nomor satu, benar. Kalau kita sudah perhatikan, sudah ada masalah apa aja terasa. Di sini nih terasa. Ada apa ini? Akhirnya buru-buru kita ketemu. Mungkin ada kekurangan apa? Selama jalan kaki itu loh. Enggak mengalami hambatan, gangguan. Ya pertama kali yang dulu jalan itu memang ada, kebetulan waktu itu COVID ya, maksudnya itu yang penyakit sekarang COVID. Nah, ya COVID itu kan di masjid-masjid kan ditutup, Pak, nggak bisa. Kita di situ kita mau ibadah ya, di situ yang agak kesulitannya di situ kita mau lakukan ibadah nggak bisa, dibatasi kita nggak boleh masuk karena kita bukan warganya situ. Itu masa kita sholat ibadahnya di luar. Itu saja yang jalan. Terus soal sama kebetulan nggak ada. Mereka tahu kalau orang jalan kan ya mungkin kebetulan kalau kadang kesiangan kebangunan itu aja, kadang-kadang jadi biasa kita tidur di ember toko, di siram itu biasa sudah ya, sering sekali, Pak, sering sekali. Ya karena namanya kita sudah lelah, Pak, jalan malam tidur aja di ember, ketidur sembarangan kan, kadang di pinggir ember gitu. Karena di masjid sudah nggak bisa, nggak boleh. Seandainya boleh ya kita tidur di embernya masjid, Pak. Mas Dwi sampai mengalami hal-hal pernah sama saja, Pak. Semua orang jalanan pasti ngalami itu. Kalau yang benar-benar jalan ya, yang benar-benar jalan ya. Tidak kendor semangat. Ini enggak, memang salah kita kan. Duh, itu bukan hak kita tidur di situ kan. Ya? Iya kan bukan hak kita, Pak. Kan gitu. Jadi ya memang salah kita. Menerima saja. Ya alhamdulillah. Udah ya, diingatkan, udah dibangun. Kalau bukan hak kita ya. Iya, mau diapa? Mau diapa? Karena salah satunya itu, keduanya kan memang kita diingatkan, ayo bangun waktunya siang. Nah, waktunya kita bangun. Ya udah bangun, memang kita ya maaf Pak, kita berangkat. Nah, dari situ itu kadang-kadang menemukan keasikannya ya di situ itu, menguji kesabaran kita. Bukan keikhlasan. Tidak merasa sakit hati. Iya, itu yang harus, yang kecoba pasti di sini kan. Tapi ya itulah makanya pembimbingnya, itulah yang namanya belajar sabar ya di situ. Itu pelajaran. Iya, itu yang benar-benar dihadapi, bukan pelajaran cuma di bangku-bangku sekolah 1+1 2. Pelajaran praktek yang nyata ya di situ. Hakikat belajar itu di alam. Iya, di jalan itu. Ya, di waktu kita berjalan. Di waktu kita berjalan. Di ejek orang, anak-anak pada lari, dikira gila itu udah. Dikira orang gila. Iya itu, iya memang gitu, memang mau diapa? Dialami. Oh sering, Pak. Sering ya? Iya, anak-anak pada lari, orang gila. Ya memang karena memang salah saya sih, karena saya kan pakai, kalau jalan kan pakai baju hitam, Pak, pakai baju hitam, celana hitam. Kalau celana hitam baju hitam ini kalau di jalan kan tidak kelihatan kotor. Kalau 2 hari kita jalan,
Karena mau nyuci ya kita harus cari tempat dulu kan. Sedangkan di masjid sudah ditutup, nggak boleh masuk. Nah, gimana ya kita cari sungai. Kalau nemu sungai baru kita cuci pelan-pelan, kita mandi. Tidak takut? Ya, mau diapa lagi? Mau gitu. Pasrah ke Tuhan. Iyalah, masalahnya kan, ya mungkin itu rezekinya kita, itu anunya kita. Mungkin rezekinya di sungai-sungai ya di sungai nyuci. Tapi kalau ada masjid buka bisa masuk ya kita masuk ke dalam. Kan lebih bagus di masjid kalau Nah, kebetulan waktu itu pas 2000. Mas Dwi, dengan kondisi yang seperti itu, maaf ya, jalan itu kan pasti keringat, kotor. Iya, benar. Tidak pernah mengalami dilarang oleh pengurus masjid. Lah itu makanya kadang-kadang kan masjid itu kan dia waktu itu kan ada alasannya konflik itu. Ya kita mau masuk situ kan harus mandi dulu Pak, bersih-bersih dulu. Ada baju yang satu untuk beribadah, baju untuk jalan. Jadi mandi dulu sebelum masuk masjid itu tetap saya mandi dulu. Bersih-bersih dulu, mandi dulu bersih-bersih. Kalau belum bersih-bersih saya nggak mungkin masuk masjid, saya nggak berani. Karena kotor, najis. Tapi bukannya Tuhan Maha mengerti gitu? Iya. Kan sedang musafir gitu. Iya benar gitu. Tapi najisnya sendiri bisa kita sendiri yang nanggung. Kalau najisnya satu masjid, iya enggak? Duh maaf loh ya. Iya enggak? Yang kalau dosanya satu masjid masa saya bisa nanggung dosanya sendiri ya sulit. Loh kan sudah ada kata kalau orang anu kita kan kadang-kadang duduk begini kita nggak tahu ini ada tembelek ada apa ada tai apa kita kan nggak tahu, makanya sedang kotor saya nggak berani masuk masjid. Bukannya apa-apa saya nggak berani nanggung dosanya satu masjid. Kalau dosa saya sendiri ya insya Allah saya tanggung biar aja. Kalau dosanya satu masjid orang mau ibadah pas kena lewat tempat saya lewat tadi apa nggak najis dia kan gitu. Gitu kan udah gitu. Makanya kalau sedang kotor, sedang nggak mungkin saya masuk masjid gitu aja. Kalau mau mandi masjid ya saya bersih-bersih, sebisa-bisa saya bersih-bersih. Ya nggak harus bagus kan, ya bersih gitu aja lah. Gitu. Menarik. Baik, itu pengalaman menarik dari seorang pengelana peziarah yang dari Klaten. Mengunjungi makam dari 9 wali yang tersebar di Pulau Jawa. Mas Dwi, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah memberi pengalaman perjalanan spiritual ziarahi makam para wali di Jawa. Dan ini adalah makam Sunan Ampel, tempat di mana menjadi bagian akhir dari perjalanan ziarah Bali Songo. Ya, Mas Dwi, di kompleks makam ini ada banyak sekali yang saya lihat orang ini berkelompok ziarah. Setahu saya yang makam Sunan Ampel ada di dalam sana. Iya. Itu kita bisa lihat di depan ini para peziarah masuk melalui pintu sana. Itu ada gapura yang menjadi pintu masuk ke makam Sunan Ampel. Ya benar. Tapi di sebelah kanan dari sebelum gapura Sunan Ampel itu ada satu makam yang lain yang banyak diziarahi orang. Iya. Itu siapa di sana? Di situ salah satunya namanya Mbah Bolong Mbah Bolong atau orang bilang Basan Haji. Basan Haji. Iya, Basan Haji itu. Siapa dia itu? Dia itu salah satu murid kinasihnya Mbah Ampel. Nah, salah satu kelebihannya dia di makamnya itu kalau benar-benar kita terawang masuk ke dalam, di situ masuk ke dalam makanya bolong itu tembus sampai ke Mekah. Tembus sampai ke Mekah. Itu salah satu murid dari Mbah Ampel. Yang kedua ada juga namanya Mbah Soleh. Makamnya di sebelah depan masjid, di sebelahnya kiri. Dia mati 9 kali. Mati 9 kali. Ada makamnya juga di situ. Itu mati 9 kali karena pertama dia tukang bersih-bersih masjid Ampel dulu. Sewaktu Mbah Ampel masih ada. Nah, waktu dia meninggal pertama kali, Mbah Ampel tuh ngomong, ini kalau ada Mbah Soleh, ini bersih semua, dia bilang gitu. Atas karomanya, ya entah karomah, entah atas imunnya, ya atas izinnya Allah, hidup kembali. Dihidupkan? Dihidupkan kembali.
begitu sampai 8 kali. Sampai 8 Nah, kali. makanya dia mati 9 kali. Makamnya ada di sebelah sana, masih ada utuh patokannya. Masih ada. Ada sampai sekarang. Di sebelah dari masjidnya Sunan Ampel. sebelah kirinya. Sebelah kiri. Iya, nanti kalau sampean ke sana sebelah kiri itu masjid, ada makam Mbah Soleh. Mbah Soleh. Itu salah satu murid dari Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan. dulu marbotnya atau tukang sapu Masjid Ampel. Marbot Atau Masjid Masjid Ampel itu dulu. mati sampai 9 kali. 9 kali. Setiap mati dihidupkan. Dihidupkan. kembali Sunan Ampel. Nah, dia Berulang-ulang hidup sampai 9 sampai 9 kali. Bukan dihidupkan, dia hidup sendiri. Jadi ya karena mungkin salah satu anunya, dia cuma Mbah Ampel bilang kalau begini, kalau ada Mbah Soleh mungkin bersih, dia hidup kembali. Dia nyapu lagi. Nyapu lagi. Nah, itu meninggal. Terus Mbah Ampel ngomong lagi, hidup kembali, nyapu lagi. Karena ya Mas Dwi, saya ingin berbagi kisah mengenai hidup kembali itu. Ada, saya orang Buton, dan ada kepercayaan yang seperti itu di Buton, bahwa seseorang ternyata bisa meminta kepada Tuhan dihidupkan kembali, atau bahkan bisa saling menawar dengan malaikat maut, kira-kira seperti itu. Bahwa kalau sudah waktunya datang, kita bisa meminta diundurkan. Itu ada kearifan yang seperti itu di daerah saya. Bahkan waktu mati juga bisa diketahui oleh mereka. Bagaimana kisah-kisah gaib seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa setiap yang dekat kepada Tuhan, maka dia akan melihat dan mengetahui rahasia-rahasia yang oleh yang jauh dengan Tuhan tidak diketahui. Ya. Kira-kira seperti itu, Mas Dwi. Jadi setiap yang dekat dengan Mas Dwi misalnya, tentu pengetahuan istrinya Mas Dwi akan berbeda dengan pengetahuan saya yang baru ketemu di sini dengan Mas Dwi. Benar. Ada banyak hal yang tidak saya ketahui tentang Mas Dwi, tetapi kalau istri Mas Dwi itu akan jauh lebih baik. Iya, benar. Perandaian kearifan orang Buton. Dengan Tuhan juga ternyata seperti itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, dalam bahasa lokal di Buton, namanya Poromu Indah Sangu Poga Indah Kolota. Itu arti Indonesianya kira-kira bersatu, berpadu tetapi tidak satu, bercerai, tidak ada antara. Itu bahasa Jawanya Manunggaling Kawula Gusti. Manunggaling Kawula Gusti. Tapi bukan terus Gusti Allah itu jadi sama kita, enggak. Cuma kehendak Gusti Allah sama kita itu jadi satu. Jadi satu. Tapi bukan berarti kita adalah Tuhan. Oh, bukan. Nah, itu. Kita nyatu ini kehendaknya. Kehendak saya sama kehendak Gusti Allah nyatu. Jadi satu. Kan enak. Timbullah nanti akhirnya kan ke kun fayakun tadi. Kun fayakun. Kalau kita sudah nyatu kehendaknya dengan Allah, maka apa yang menjadi kehendak Allah itu kehendak kita. Iya. Jadi bisa kan itu. Bisa kalau kita benar-benar. Kalau kita benar-benar bisa saya memegang batu dan kehendak saya menjadi emas, bisa menjadi emas. Waktu seperti begitu. Mbah Kalijogo. Nah, kalau memang soal itu, kalau itu kan kita kalau sudah begitu kan nggak mungkin pikiran kita terus neko-neko ke situ, biasanya nggak mungkin. Nggak mungkin. Pikiran sudah kita hilang, sudah hilang kenikmatan keindahan dunia di situ. Kita tidak tergoda lagi. Nggak ada ceritanya ini, nggak ada ceritanya, nggak ada. Kalau tidak seindah yang kita bayangkan, bukan maksudnya seindah itu bukan terus kita begini kakinya, ya nggak mungkin. Karena apa? Kalau sudah anu sama Gusti Allah itu kan nggak mau segalanya. Dunia ini kan hilang semua. Nggak ada pikiran dunia, nggak ada pikiran indah. Masa ya itu namanya kan belum nyatu. Gitu. Jadi kan yang ngomong megang batu menjadi emas itu kan rata-rata kalau saya lah, menurut saya nafsu kita, nafsu diri kita itu baru ngomong begitu soalnya. Oh gitu ya. Bukan ke sananya. Jadi artinya ketika kehendak kita sudah menyatu Tuhan, maka kita bisa melihat dan mengetahui rahasia-rahasia Tuhan.
Dan kalau kita dibukakan rahasia-rahasia itu, kita menjadi tidak tertarik lagi dengan dunia. Enggak. Ya, yang jelas nafsu kita bakal dikendalikan. Kita bisa mengendalikan itu, cuma pasti itu nomor satu gitu. Sudah ada ceritanya kenikmatan dunia ini sudah tidak ada. Sudah habis. Sudah tidak ada. Karena kenikmatan hakiki adalah menyatunya kehendak kita ke Allah, kehendak Tuhan. Allah. Iya. Jadi kan sudah tidak ada ceritanya ini, tidak ada. Yang pasti itu dalam pelajaran kami, dalam pelajaran saya, pelajaran saya. Tapi kan orang kan punya pondasi, punya anu kan sendiri-sendiri Pak, nafsu. Ada yang pengen jalan begini, pengen jadi paranormal, ada yang pengen ini. Loh kan banyak kan? Banyak. Iya banyak. Ada yang pengen begini ini biar saya dapat ini kan banyak. Jadi itu ya terserah mereka. Tapi kalau pribadi saya pengennya dapat ridhonya Gusti Allah itu aja. Dapat ridhonya Gusti Allah, dan ya selamat dunia akhirat lah, itu aja saya. Selamat dunia akhirat. Nah, itu saja. Bukan untuk dapat ini, dapat kesenangan ini, untuk kenikmatan apa? ini. Sama dunia akhirat kan sudah menyatu semua itu. Sama dunia akhirat. Dunia akhirat. Iya. Selamat dunia akhirat. Iya, itu aja sama saya. Itu aja. Enggak mau kaya, enggak mau saya, untuk apa? Enggak mau kaya? Enggak, untuk apa kaya? Enggak mau punya banyak duit? Enggak. Pokoknya ya itu tadi, selamat dunia akhirat aja. Selamat dunia akhirat. Iya. Kalau saya cuma itu. Praktik manunggaling kaula Gusti. Dari yang kita baca, kalau di Jawa ada sesi jenar. Iya. Saya mau nanya Mas Dwi, sesi jenar ini kan tokoh. Iya, salah satu tokoh. Salah satu tokoh yang mohon maaf berlawanan dengan Wali Songo. Ya itu. Gimana menjelaskan itu Mas Dwi? Sebenarnya gimana, Pak. Tapi saya bukan ya, ini menurut saya aja, sepengetahuan saya. Ya. Sebenarnya ini kan kalau sesi jenar ini kalau benar-benar dia memang hebat, dia lebih dari segalanya, dia sudah tahu manunggal, tetapi secara maksudnya ajarannya itu yang nggak bisa ditanggapi atau ditampung orang Jawa. Tapi dia juga ini kan Jawa. Dia lebih, iya, tetapi kan kita mau bilang saya ini adalah Allah, apa bisa kita gitu? Kan nggak bisa, karena itu lebih tingkatannya. Kalau kita bilang dia syirik, tapi sebenarnya tingkatan dari dia lebih tinggi. Udah karena secara dia pelajarannya itu nggak bisa, nggak bisa dipelajari, nggak bisa diterima sama orang Jawa. Kan rata-rata bukannya rata-rata orang Jawa kan otaknya kan yang jelas-jelas saja. Kalau lapar ya makan, kalau kalau dia kan enggak, sudah alam sana. Sudah tingkatannya. Ya, makanya tidak bisa diterima ke akal orang Jawa. Makanya dia dihilangkan sama wali. Dari karena wali berbahaya. Iya, berbahaya, Pak. Bisa ya syirik tadi. Larinya ke syirik karena itu tadi saya adalah Allah. Tapi Mas Dwi, iya, bukan hanya sesi jenar. Kalau kita baca sejarah Islam, di Irak itu ada Al-Halaj yang juga serupa siti jenar. Ketika kehendaknya menyatu kehendak Gusti Allah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dan lalu kemudian salah bicara menyebut diri sebagai Tuhan. Ya, disitulah makanya, karena bukan makomnya. Kita ketemu emas sekilo aja sudah girangnya bukan main. Betul. Sudah hilang kendali. Betul. Begitu senang, apalagi ketemu Tuhan. Gimana Gimana saya bisa mengendalikan diri? Makanya sudah memasuki sesuatu yang orang lain jarang sampai di situ. Nah, sebenarnya kan semuanya itu pun ada tatanannya atau ada syariatnya masing-masing, Pak. Makanya pelajaran dari SMP ya orang SMP yang SMA ya SMA, sarjana ya sarjana gitu. Kamu SMP kamu pelajari sarjana ya nggak bisa, pusing kepala, paling nggak lulus. Tapi kebalikannya kalau dia sudah sarjana mempelajari, dia baru kan udah di luar kepala kan. Jadi kan semuanya itu ada tingkatannya, ada fase-fasenya. Kita harus menuju ke sana. Dan setiap kita
harus belajar sesuai tingkatan kita. Iya, jadi itu kita anu dulu, kita pahami dulu apa maksudnya atau makanya dari ya itu tadi kamu orang TK kok mempelajari SMP ya pusing kepala. Kan gitu ya. Akan salah jalan. Lah iya pasti, sudah Pening, pasti, gitu. sudah pasti itu. Keluar Nah, itu orang banyak kan gitu. iya. Berarti Sesti Jenar tidak salah. Tidak salah. Karena Wali cuma Songo juga tidak salah. tidak salah. Karena dia tahu kalau ini diajarkan sudah banyak yang keblinger, dia udah tahu ini banyak yang keblinger. keblinger. Karena itu tadi saya adalah Allah, sedangkan tidak boleh. Saya adalah Allah. Ya, saya itu ya saya, nggak boleh Allah. Sekalipun kehendak sudah menyatu Iya, dengan nggak Allah. bisa. Nggak bisa. Nggak Nggak bisa. bisa kita mengaku Allah. Nggak boleh, nggak boleh Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena sudah ada ajarannya kan, kamu ya kamu. Cuman ya, kita ini siapa? Tidak. Kan Dan gitu. konon Mas Dwi, kalau sudah kita menyatu seperti itu, maka kita bisa melakukan apapun yang dilakukan oleh Allah. Ya, dalam konten jalan yang itu. Kehendak. Ya, tetapi Bisa saya Mas Dwi ke Klaten nggak perlu jalan kaki lagi gitu. ya namanya sudah jadi kehendak kita kan nggak bisa ngomong lagi. Kita kan sudah ngomong Iya. itu sudah kehendak Allah. Jadi kan Nggak berkehendak gitu. iya sudah. Saya Klaten muncul di Klaten. Gitu. Banyak yang itu. Tapi ya Banyak itu. semuanya itu kayak begitu itu kan nggak bisa harus dipertontonkan. Seperti tadi Gus Soleh tadi yang mati 9 Iya, itu Mbak Soleh. kan nggak bisa. Ya dalam anu nggak bisa. Tetapi karena mungkin dari salah satu ya itu tadi karena udah menyatu. Berlawanan tarikat syariat gitu. Iya mungkin dia udah menyatu tadi terus ada panggilan jiwa harus ada tanggung jawabnya dia kerja kan hidup kembali minta hidup kembali kan hidupkan. Tapi kan hidupnya dia kan untuk berbuat kebaikan, nyapu tadi kan berbuat kebaikan Pak. Biar tidak kotor ya kan. Nggak mungkin terus hidup kembali dia pergi ke kafe kan nggak mungkin. Kan Bersenang-senang, nah itu nggak masuk mungkin. karaoke. Nah kan nggak bisa dia bisanya cuma nyapu masjid biar bersih biar untuk sholat enak kan gitu. Ah, meninggal lagi dihidupkan lagi ya cuma nyapu taunya dia nyapu bersihkan biar orang itu biar enak masuk masjid biar bersih masjid biar kan itu Pak. Jadi kan nggak ada pikiran dia ke kafe ke perempuan ke apa ke dunia lah kan nggak ada. Nah, taunya dia cuma nyapu itu pun dalam sejarah. Kalau di tanah kan waktu itu kan saya juga belum ada, jadi ya saya juga nggak bisa begitu. Tapi kan sejarahnya kan begitu. Dilihat dari perbuatannya ke itu. Dia taunya cuma nyapu masjid sudah, nyapu masjid terus meninggal. Harus Mbah Ampel ngomong hidup kembali nyapu lagi. Kok kotor sekali masjid ini gimana? Kalau ada Mbah Soleh ini bersih hidup lagi. Tapi kan walaupun dia berkendak sama Allah menyatu, tapi kan dia kan tidak ada melakukan yang dunia, cuma nyapu saja, membersihkan, kan gitu maksudnya gitu. Jadi ya pasti orang namanya kendaknya kita sama Gusti Allah kalau sudah menyatu, bukan berarti hal-hal yang tidak wajar dilakukan manusia bisa kita lakukan juga, kan gitu. Harus kita masuk ke konten yang taunya ibadah aja ke Allah kan gitu. Ibadah. Ya, ibadah ke Allah, taunya kan begitu. Karena kita ini kan yang ciptakan kan Allah, ya kita beribadah terus ke Allah gitu. Itu kalau menurut saya. Iya, itu ada dalam Al-Quran. Tidak dia menciptakan manusia dan kecuali berarti untuk ibadah ke Allah. Lah ya itu jangan sampai dihilangkan itu aja. Tapi jadi ibadah yang gimana dulu nih? Ya pokoknya ibadah ya ke Gusti Allah gimana apa syariatnya? Pemanunya syariatnya sholat ya sholat. Ya sholat. Puasa ya puasa. Tidak menyakiti orang ya ibadah. Ibadah. Kalau kita ngasih makan anak istri pun ibadah. Sodako juga ibadah kan gitu. Semuanya kan terlalu di situ. Termasuk tergantung sama syariatnya masing-masing kan gitu. Tapi itu lagi semuanya itu lagi menurut saya. Bukan karena menurut saya begitu. Seandainya ada kesalahan ya maafkan itu. Baik, menarik ini Mas Dwi. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Banyak ini pelajaran yang saya kira luar biasa hari ini saya dapatkan. Amin. Ya.
tadi tidak kita janjian di sini. Saya datang tertarik dengan satu pagar, satu makam yang berpagar ini. Ternyata adalah petilasannya Mbah Kalijogo. Kalijogo sejarah. Dan di dekat makam ada salah seorang yang saya lihat, wah ini juru kuncinya atau apa. Tiba-tiba melirik ke saya dan saya pun akhirnya datang menyapa. Ternyata beliau ini adalah seorang Pengelana. menurut saya luar biasa, seorang dari Klaten, berjalan kaki mengunjungi makam-makam Wali Songo, 9 wali yang makam-makamnya tersebar di Pulau Jawa. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama.